Aku aku tidak apa-apa. Ozgur diam sejenak memandangi tubuh Elara. Kemudian tak lama setelah itu, dia menawarkan Elara untuk membersihkan bajunya dan dia menunjuk ke arah sebuah pintu, di mana itu adalah pintu yang sama yang ditunjuk oleh Romano, di mana dia meminta Elara untuk membawa Ozgur ke sana. Tapi Elara saat ini tidak menyadari itu. Dia hanya sibuk terus membersihkan bajunya dan menahan rasa risih atas pandangan pria tua di sampingnya itu. Elara berusaha menolak dengan cara baik-baik, tapi kemudian, tanpa aba-aba, tanpa bicara, Ozgur menarik tangan Elara, membuat mereka akhirnya masuk ke dalam ruangan itu. Setelah beberapa menit berlalu, Elara keluar dari kamar mandi ruangan itu. Sementara itu, Ozgur duduk di sofa yang ada di sana. Ia mengangkat pandangannya ketika sadar Elara telah keluar dari sana. Dengan tatapan lapar, dia menatap Elara seperti mangsa. Saat itu, Elara merasa sangat tak nyaman. Elara mengucapkan terima kasih pada Ozgur karena mengizinkannya untuk membersihkan bajunya. Kemudian, saat ia ingin melangkah keluar pergi, Ozgur langsung berdiri, mendekat dan tiba-tiba saja meraih tangan Elara. Elara merasa risih. Ia mencoba untuk melepaskan tangan pria itu, tapi Ozgur justru membawanya duduk di sofa yang sama. Elara berusaha sebisa mungkin untuk menjaga jarak dari pria itu. Senyum serigai yang biasa ia tunjukkan pada para wanita terlihat ketika Ozgur menawarkan segelas minuman kepada Elara. Dengan sopan dan berusaha tegas, Elara mencoba untuk menolaknya. Ozgur hanya tersenyum. Gadis yang ada di depannya ini tampak berbeda dari wanita yang biasa ia temui. Perlahan, ia terus mencari cara untuk menyentuh gadis muda itu. Ia mencoba bertanya beberapa hal sepele, dan tangannya berusaha untuk mencari jalan ke arah paha Elara. Tapi, saat Elara sadar akan hal itu, ia kesal dan berdiri, ingin pergi dari ruangan itu. Tapi sebelum kakinya melangkah, Ozgur kembali menarik tangan Elara dengan kasar, seolah kali ini dia tidak memberikan kesempatan. Dengan cepat, Elara kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke sofa itu. Tidak menunggu waktu lama, Ozgur langsung mengunci Elara di tempatnya, memposisikan dirinya di atas Elara dengan kedua tangannya. Kau gadis yang terlalu sombong. Kau pikir siapa dirimu, Lepaskan aku. Jangan macam-macam. Berteriaklah. Berteriak sampai kau sadar tidak akan ada yang menyelamatkanmu di sini. Hanya ada kau dan aku di sini. Ozgur memegang kedua tangan Elara, seolah menunjukkan kini dia yang berkuasa di sini. Dalam keputusasaan yang melanda hatinya, kini Elara berusaha sebisa mungkin berpikir bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari cengkeraman pria itu. Tak lama kemudian, tatapan matanya jatuh kepada sebuah botol kaca yang ada tak jauh dari sana. Walaupun sulit, sebisa mungkin ia mencoba meraihnya. Tangan Ozgur terus meraba tubuhnya. Ozgur terlalu mabuk akan tubuh Elara sehingga dia tidak sadar usaha yang sedang dilakukan oleh gadis itu untuk meraih botol kaca berleher panjang itu. Dan kemudian botol kaca itu menghantam kepala Ozgur. Ia menggeram dan segera menyingkir dari Elara. Saat Ozgur memegang kepalanya yang mulai mengeluarkan darah, Elara segera bangun. Nafasnya berat. Ia merasa takut, bersalah, panik dalam waktu yang sama. Dengan cepat, ia berusaha untuk membuka pintu. Tapi, pintu itu cukup sulit untuk dibuka karena telah terkunci. Dasar gadis sialan. Kau pikir kau bisa lari? Ozgur mulai bangun. Ia mengusap darah di pelipisnya. Elara mulai mencoba untuk membuka pintu itu sekali lagi, berharap pintu itu hanya macet dan tidak dikunci. Tapi tetap saja, pintu itu tidak terbuka karena kenyataannya pintu itu terkunci. Sayang, kau butuh kunci untuk membukanya, ujar Ozgur membuat Elara menoleh menatapnya. Ozgur memegang kunci itu di tangannya.
seolah menunjukkan kepada Elara, kini dia yang benar-benar memegang kendali di tempat itu. Kemudian, perlahan ia mendekat sambil tersenyum. "Ayo kemari dan ambil." Elara hanya diam di tempatnya. Ozgur tersenyum licik sambil terus berjalan mendekat. "Kau mau aku mendekatimu, Jangan mendekat. Atau apa, Elara menekan punggungnya ke pintu, seolah ingin menjaga jaraknya sebisa mungkin dari pria itu. "Jangan takut. Come to daddy." Elara kemudian menunduk. Ia tidak tahan lagi dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh pria itu. Rasanya menjijikan. Ia menunduk, melihat kakinya, dan saat itulah ia melihat satu-satunya senjata yang kemungkinan bisa ia gunakan. Sepatu hak tingginya. Elara segera mengangkat itu sebagai senjatanya. Ozgur tertawa kecil, mengira itu adalah hal yang lucu, mengancamnya dengan sebuah sepatu. Ozgur tetap berjalan mendekat. Saat semakin dekat, Elara menggenggam sepatunya itu dengan erat, dan ketika jarak mereka pas, tangan Elara bergerak sendiri memukul pria itu hingga jatuh tersungkur. Seketika itu, nafas Elara tercekat, matanya membulat. Ia menjatuhkan sepatu hak tingginya itu, kemudian menutup mulutnya sendiri, merasa tidak percaya apa yang telah dilakukannya, menyakiti orang lain hanya untuk membela dirinya. Tapi dalam kepanikan itu, Elara memilih untuk mencari kunci dan menemukannya di lantai. Ia memilih untuk segera pergi dari ruangan itu. Di luar ruangan itu, Elara berdiri, tangannya gemetar, hatinya gelisah. Bagaimana ini? Aku akan dipenjara. Aduh, harusnya aku tidak ada di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Romano terdengar membuat Elara terkejut. Kegelisahan dalam dada Elara bisa dibaca dengan jelas oleh Romano. Ia memperhatikan Elara dan sadar gadis itu hanya memakai sebelah sepatunya. Tanpa bertanya, ia langsung paham sesuatu telah terjadi. Ia mengajak kembali Elara untuk masuk ke ruangan itu. Awalnya, Elara juga ragu. Ia tidak mau untuk masuk ke sana. Tapi, siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Dia di sana hanya untuk mengikuti perintah. Di sana, Romano berdiri dengan tenang, memperhatikan ruangan itu. Pecahan botol kaca, Ozgur yang masih terbaring di lantai, dan heels Elara yang ada di sana. Romano bertanya apa yang terjadi, sementara Elara berusaha untuk menjelaskan dengan terbata bahwa ia tidak sengaja. Kata-katanya terasa sulit untuk ditemukan karena hatinya kacau. Sama seperti ruangan ini yang tampak begitu kacau. Tetapi Romano bahkan tidak menanggapinya. Ia tidak terlalu peduli dengan apa yang dirasakan oleh Elara. Dia justru malah mencari sesuatu yang ada di tubuh Ozgur. Elara hanya diam di tempatnya, menelan ludah. Bahkan meskipun ia sendiri penasaran dan bertanya-tanya, tapi dia tidak berani untuk bertanya. Matanya terus memperhatikan Romano yang sepertinya terus-menerus mencari sesuatu. Dan tak lama kemudian, dia menemukan sebuah ponsel milik Ozgur. Saat melihat layarnya, ia menggerutu kesal seolah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari sebagai jawaban. Kemudian, dengan tenang, ia meletakkan kembali ponsel itu ke saku Ozgur. Sebelum ia akhirnya sedikit berlutut untuk memeriksa nafas pria tua itu. Napas Elara terhenti, tubuhnya menjadi kembali tegang. Ia tidak tahu pria itu masih hidup atau tidak. Bahkan dia takut untuk mendekat atau menyentuhnya. Saat ia bertanya pada Romano, Romano hanya menjawab, dia tidak akan lama. Apa maksud dari kata-kata itu? Elara juga tidak tahu. Dalam kebingungan itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Elara, selain mencoba untuk menenangkan detak jantungnya yang terus berdebar tiada hentinya. Tetapi saat itu, belum sempat dia membuat dirinya tenang, dia justru
terpaksa melihat kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Perlahan, Romano menyeret tubuh Osgur yang lemah itu ke dekat sebuah jendela kecil yang berada di sana. Dia membuka jendela itu. Angin dingin malam itu menusuk bukan hanya pada kulit, tetapi pada hati Elara yang semakin gelisah. Pelan-pelan, Romano menarik tubuh pria itu dan, coba tebak, dia menjatuhkannya dari jendela kecil itu, dari lantai 8 gedung